Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Kemudian aktivitas kita hari ini diberkahi Allah SWT. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ustaz Cindrawati akan mengajar matematika. Untuk hari ini kita mulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita belajar pecahan. Materi yang pertama, perhatikan lingkaran ini. Sebelum kita belajar pecahan, kita akan bagi dua dengan bagian yang sama. Nah, kemudian kita arsir yang bagian atas, maka akan terbagi menjadi dua. Kita hitung 1, 2, maka yang hitam ada 1, kemudian lingkarannya 2. Jadi menyebutnya itu 1/2. 1/2. 1 itu disebut dengan pembilang. Kemudian 2 itu adalah penyebut. Baik anak-anak, kita lihat gambar yang kedua. Kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2. Kita hitung ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita arsir sebanyak 2. 1, kemudian 2. Maka kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Maka penyebutnya adalah 4. Kita lihat berapa yang diarsir? 1, 2. Maka hasilnya adalah 2/4. Nah, kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Bagaimana kalau kita buat 3/4 anak-anak? 3/4. Maka ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Maka yang diarsir ada 3. 1, kemudian 2, 3. Maka bentuknya adalah 3/4. Paham anak-anak? Nah, sekarang kita lihat yang ini ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat misal 7/8. Nah, maka yang diarsir ada 7, kemudian yang tidak diarsir ada 1. Kita buat 1, kita hitung sama-sama. Kemudian 2, terserah mau diarsir yang mana. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pecahannya adalah 7/8 anak-anak. Maka inilah yang namanya pecahan. Jadi pecahan itu satu ulang sekali lagi, ada pembilang, ada penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pecahan senilai. Yang namanya senilai, maka itu akan sama. Jika 140, maka akan sama dengan 140. Kalau 120 itu tidak sama dengan 110. Nah, ini bukan yang namanya senilai anak-anak. Kita lihat contoh. Misal contoh yang pertama, 3/4. Nah, akan senilai dengan yang mana? Lihat anak-anak. Boleh kita tambahkan 3 tambah 3 berapa anak-anak? 6. Kemudian 4 tambah 4 itu adalah 8. Maka 3/4 akan senilai dengan 6/8. Kemudian contoh yang kedua, ada dua cara. Misal 3/7. Nah, boleh dikali. Kalau tadi kita tambah, sekarang kita boleh kita kali. Kalau atas kali 2, maka bawah juga harus dikali dengan 2. Berapa anak-anak? 3 kali 2, 6. Kemudian 7 kali 2 berapa anak-anak? 14. Nah, maka dia akan senilai. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita tambahkan, kemudian yang kedua itu dikali. Contoh yang ketiga, kita ambil angka yang besar. Misal 20/45. Nah, boleh anak-anak kali ke atau boleh ditambah. Kalau ditambah berarti atas tambah 20, bawah juga tambah dengan 45. Kita ambil misal kita kali dengan 3. Boleh anak-anak? Kali dengan 3. Misalkan perkalian 20 kali 3, maka nilainya 60. Kemudian 45 kali 3, 5 kali 3, 15. Kemudian 4 kali 3, 12. Tambah 1 berarti 135. Nah, maka 20/45 akan sama dengan 60/135. Nah, ini pecahan senilai anak-anak. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silakan di komen. Kemudian materi yang ketiga yaitu
menyederhanakan bentuk pecahan. Jadi menyederhanakan bentuk pecahan ini anak-anak harus dibagi sampai paling kecil atau paling sederhana. Contoh yang pertama, kita ambil angka yang paling kecil saja, 2/4. Nah, catatan anak-anak, kalau atas bagi 2, maka bawah juga harus dibagi dengan 2. Jadi pembilang dan penyebut harus sama pembaginya. Berarti 2 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa kan? Kemudian 4 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa. Maka sama-sama kita bagi 2. Nah, kita bagi anak-anak, 2 bagi 2 1. Kemudian 4 bagi 2 2. Nah, maka inilah bentuk sederhana 1/2. Oke anak-anak, contoh yang kedua, kita ambil angka yang bukan yang paling besar, tapi agak lebih besar, 15/20. Nah, oke anak-anak, kita lihat ini ada ganjil, ada genap. Biasanya kalau ada angka 5, maka bawah juga bisa dibagi dengan 5. Maka harus dibagi dengan 5. Oke anak-anak, 15 bagi 5, maka 3. Kemudian 20 bagi 5. Inilah bentuk sederhananya, 3/5. Contoh yang ketiga, kita ambil angka yang besar, misal 120/200. Oke anak-anak, boleh kalau ada angka 0 dengan 0 dicoret, boleh. Tapi kita bisa juga menggunakan pembagian. Misal kita bagi, sama-sama bagi 20. Oke, 120 bagi 20, hasilnya ada berapa anak-anak? Adalah 6. Kemudian 200 bagi 20 berapa anak-anak? 10. Nah, kita lihat, ini belum sederhana anak-anak, karena yang namanya menyederhanakan pecahan harus paling sederhana atau sampai tidak bisa dibagi lagi. Maka 6/10 masih bisa dibagi. Kita bagi berapa anak-anak? Kita bagi dengan 2. Oke, sekarang kita bagi 6 bagi 2. Berapa anak? 3. Kemudian 10 bagi 2. Berapa anak hasilnya? 5. Nah, maka inilah bentuk yang paling sederhana. Jadi ada 3 contoh untuk menyederhanakan pecahan. Yang pertama itu langsung hasilnya terakhir. Kemudian contoh yang 3 itu berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. 2 kali membagi, hasilnya akan sederhana. Boleh juga 1 kali, tapi angkanya harus besar anak-anak. Jadi intinya untuk pecahan kalian harus hafal perkalian dan bisa membagi. Paham anak-anak? Nah, inilah yang namanya pecahan. Baik anak-anak, kita simpulkan materi hari ini yaitu tentang pecahan. Jadi pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Kemudian ada yang namanya pecahan senilai. Kemudian yang ketiga ada yang namanya menyederhanakan bentuk pecahan. Nah anak-anak, mungkin materi hari ini cukup dari Ustaz. Ketika banyak kekurangan dan kehilapan, Ustaz mohon maaf, dan pada Allah Ustaz mohon ampun. Semoga kita tetap semangat belajar dan kita berdoa semoga COVID ini segera berlalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sekolah kembali. Amin. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.